Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Yeay. Sebelumnya ada siapa aja sih di kelompok 1? Kui kenalan. Yang pertama ada Anija Rustam. Yang kedua ada Bella Widiawati. Yang ketiga ada Epifania Basir. Yang keempat ada Muhammad Irfansyah Homaidi. Yang kelima ada Cynthia Lani Priyono. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan membahas tentang tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Yeay! Kuy, langsung aja lanjut ke materi. Check it out. Nah, biar nggak penasaran sama tokoh-tokoh dari teori konstruktivistik, kita kenalan dulu yuk. Yang pertama ada von Glaserfeld dalam Bettencourt pada tahun 1989, Matthews pada tahun 1994, dan Powell 1996. Selanjutnya ada Jean Piaget, Vygotsky, Geiffel and Oldham tahun 1994, Lorsbach and Tobin tahun 1992, dan John Dewey. Oke, langsung ke pembahasan mereka. Nah, yang pertama ada von Glaserfeld. Von Glaserfeld pernah mengatakan dalam Bettencourt 1989 dan Matthews 1994 bahwa teori konstruktivistik merupakan filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri. Jadi, bagi von Glaserfeld, pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif kenyataan melalui kegiatan seseorang. Seperti itu. Nah, von Glaserfeld juga pernah bilang dalam Powell 1996 bahwa terdapat beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses mengkonstruksi pengetahuan, yaitu pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Jadi seseorang ini harus mampu mengingat pengalaman yang pernah dialaminya lalu mengungkapkan kembali pengalaman tersebut. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan tentang suatu hal. Jadi, seseorang ini harus mampu membandingkan suatu hal dengan hal yang lain, lalu mengambil keputusan mengenai apa sih persamaan dari hal ini, lalu apa sih perbedaan dari hal ini. Seperti itu. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lain. Contohnya, misal seperti ini. Aku lebih suka loh saat kita kemarin ketemu langsung, ngobrol bareng, makan bareng, dan bersenda gurau bareng daripada kita ngelakuin Zoom, ngobrol di Zoom, makan barengnya di Zoom, dan seperti hari-hari kemarin. Seperti itu. Oke, langsung next ke berikutnya. Selanjutnya ada Lorsbach and Tobin tahun 1992 yang mengatakan bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang kepada yang lain. Jadi, bagi Lorsbach and Tobin, siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan konstruksi yang telah dibangun sebelumnya, bukan orang lain yang mengartikan untuk siswa tersebut. Lalu ada John Dewey yang mengatakan bahwa belajar bergantung pada pengalaman dan minat siswa sendiri, dan topik dalam kurikulum harus saling terintegrasi, bukan terpisah atau tidak mempunyai kaitan satu sama lain. Jadi menurut John Dewey, belajar harus bersifat aktif, langsung terlibat, dan berpusat pada siswa dalam konteks pengalaman sosial. Nah, selanjutnya ada Jean Piaget
yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan. Kemampuan mengkonstruksi ilmu pada anak akan berbeda berdasarkan kematangan intelektual. Pada teori ini, konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri. Nah, oleh karena itu, orang-orang sering menyamakan konstruktivistik Piaget dengan konstruktivistik kognitif. Lalu, kalau menurut Vygotsky, belajar adalah proses yang melibatkan dua elemen penting, yaitu belajar merupakan proses secara biologis sebagai proses dasar, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Vygotsky sendiri menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Oleh karena itu, bagi Vygotsky, proses belajar akan efisien dan efektif jika anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lain dalam suasana lingkungan yang mendukung, dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu tentunya. Yang terakhir ada Driver and Oldham tahun 1994. Bagi Driver and Oldham, ciri-ciri belajar berbasis konstruktivistik bisa dilihat dari orientasi, elastisitas, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, dan review. Dalam orientasi sendiri, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari sesuatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Lalu di elastisitas, siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Dalam restrukturisasi ide, klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru, dan lain-lain. Lalu penggunaan ide baru dalam berbagai situasi. Ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Lalu yang terakhir adalah review. Dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dan menambahkan atau mengubah sesuatu. Yeay, materi dari kelompok 1 sudah selesai. Gimana nih semuanya? Gak kerasa ya, tiba-tiba udah selesai aja. Gimana? Udah pada paham kan mengenai tokoh-tokoh dari teori konstruktivistik? Kalau perlu, jika ada yang ingin ditanyakan, mohon komen di bawah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.